Kakak kembali buka OneNote ya. Kemarin kakak pas share screen cuma share screen PDF doang ya. Itu OneNote-nya nggak kebuka ya. Maaf ya kakak, karena baru pertama pakai Zoom, jadi belum paham sama hal begini-ginian. Mohon maaf, so sorry. Sebentar. Mau lobet. Sebelum lobet kita prepare dulu. Oke. Ini di nomor 58 itu ada soal the authors. Sorry. Ini dia, TBK 1. Oke, ini dia. Ada soal what is the best summary of the passage? Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama soal summary, itu artinya adalah kesimpulan. Terus selain vocab summary, itu kalian pasti akan ketemu juga sama kata infer, terus sama kata conclusion ya. Nah, mereka bertiga ini artinya sama guys, artinya sama-sama kesimpulan. Jadi gimana Kak cara buat menjawab soal seperti ini? Kalian harus paham dulu sama isi teksnya apa. Setelah itu barulah disimpulkan. Tapi by the way, kalian kemarin teks yang kedua ini masih ingat nggak ya? Coba kita reminds lagi, kita coba mengingat ulang lagi. Kembali ke PDF. Nah ini dia. Itu kemarin ngomongin tentang kondisi kronis sama ini ya, sama apa? Kondisi kesehatan mental ya. Masih ingat nggak? Di chat dong. Kalau kalian lupa, kakak akan mengulang lagi nih untuk teksnya, untuk membahas teksnya. Kakak chat ya. Dibalas ya, masih pada ingat. Lupa Kak. Oke, lupa. Baiklah. Oke, yang di chat. Aku kemarin nggak ikut. Oke, siap. Nggak ikut dan lupa. Baik. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Itu ada kata kalimat, why should I care? Kenapa sih saya harus peduli? When you are first diagnosed with a chronic condition such as chronic kidney disease. Oke, kakak kemarin udah bilang ya, kalau kakak tuh meng-highlight beberapa vocab buat kalian. Ini vocab yang ibaratnya tidak umum, jadi jarang kalian temuin gitu ya. Jadi kalian boleh terus artinya di sini. Okay, when you are first diagnosed with a chronic condition such as chronic kidney disease, it can change the way you see yourself and create feelings of anxiety, disbelief, or denial. Jadi katanya ketika kamu didiagnosa kondisi yang kronis seperti penyakit ginjal yang kronis, jadi kidney itu artinya ginjal ya guys. Silakan ditulis di bawah vocabnya. Oke, penyakit ginjal yang kronis. It can change, itu bisa mengubah pandangan kamu terhadap diri kamu sendiri dan menciptakan perasaan yang anxiety. Apa sih perasaan anxiety itu? Perasaan yang kayak was-was, yang cemas gitu ya, yang nggak tenang gitu ya, itu anxiety. Jadi, jadi akan timbul perasaan yang cemas, yang was-was, tidak percaya, bahkan denial, kayak perasaan menolak gitu ya. Nah, these feelings are normal and perfectly fine to experience. Acknowledging that you feel this way can be the first step towards controlling these thoughts. Jadi katanya ketika kamu mengalami perasaan ketiga ini nih, itu it's okay, itu normal, baik-baik saja ketika kamu mengalaminya. Dan pengetahuan yang kamu dapat sekarang ini akan menjadi the first step, langkah pertama kamu untuk mengkontrol atau mengkontrol pikiran-pikiran kamu terhadap masalah itu. You are still the person that you see in the mirror. Kamu tuh masih orang yang sama yang kamu lihat di cermin. Orang tua kamu seperti apa, teman-teman kamu, bahkan anak-anak kamu seperti apa, atau mungkin brother sister kamu seperti apa, and you are not the condition that you have been diagnosed with. Ya, ignoring these feelings though could lead to additional problems down the road. Next, masuk ke paragraf kedua.
Just because you have anxiety or experience mood changes doesn't mean you have a mental disorder. Oke, katanya cuman karena kamu punya perasaan anxiety, yaitu di mana kamu punya perasaan was-was, cemas gitu ya, atau mengalami mood changes atau mengalami perubahan mood, itu bukan berarti kamu memiliki penyakit mental. Seperti yang minggu lalu kakak bilang bahwa seorang wanita yang datang bulan itu kan pasti moodnya berubah tuh seiring berjalannya waktu. Itu bukan berarti mereka punya penyakit mental ya guys, itu memang normal gitu untuk dimilikin sama wanita yang datang bulan. Atau mungkin contoh lainnya seperti as we know that mood swings happen and can be influenced ya. Bisa juga melibatkan banyak hal. For example, ketika kamu mengantri panjang di post office, itu kan akan mengubah mood kamu yang tadinya biasa aja lihat antrian panjang dan kamu harus mengantri tuh kayaknya udah bete gitu kan ngelihatnya. Atau ketika seseorang memotong jalan kamu di tengah-tengah kemacetan, ya kan kayak kamu tuh udah panjang-panjang macet di jalanan, panas-panas, terus lagi mau jalan tiba-tiba ada yang nyalip ke depan mobil kamu tuh kayaknya annoying banget ya nggak sih? Nah, seperti itu tuh. Salah satu contoh perubahan mood gitu ya. However, tapi atau namun, there is a linkage. Oke, linkage itu artinya apa sih? Itu hubungan, ya. Ada hubungan di antara sakit mental sama penyakit kronis katanya si author di sini ya. According to the National Institute of Mental Health, an estimate 26.2% katanya berdasarkan dari National Institute dari Kesehatan Mental diperkirakan ada 26,2 orang Amerika yang mengalami penyakit mental dan 68 diantaranya adalah adult atau orang-orang dewasa gitu ya, yang juga mereka memiliki penyakit kronis. Lalu mental disorders and chronic medical conditions can go in hand. Oke, go in hand itu artinya adalah berjalan beriringan. Ya, itu phrase ya. Bisa kalian tulis juga artinya. Jadi katanya penyakit mental itu dan kondisi kronis itu bisa berjalan beriringan ya. Makanya banyak banget kan dokter yang menyarankan kalau kamu tuh lagi sakit udah jangan banyak pikiran, let it flow aja. Kenapa? Karena memang pikiran yang buruk itu mempengaruhi kondisi banget guys kalau kalian lagi sakit ya. Oke, next, please don't feel ashamed. Jadi jangan malu kalau kamu punya atau mengalami hal seperti itu katanya. Ya, karena kamu tuh nggak sendiri, you are not alone. Oke. Next, ke paragraf selanjutnya. Bentar ya, kakak panjangin. Nah, lebih enak ya. Oke, next. Even though patients with kidney disease are at an increased risk for mental health issues, the numbers that are reported are likely still low due to underreporting and misdiagnosis. Katanya, walaupun pasien dengan penyakit ginjal ini meningkat resiko dari sakit mentalnya, ada kasus di mana kemungkinan masih rendah, ya, masih rendah untuk dilaporkan karena kurangnya pelaporan atau adanya diagnosis yang terlewatkan, misdiagnosis katanya. Jadi 26% dari orang-orang Amerika yang mengalami sakit mental ini diperkirakan ada penambahan sekitar 8 miliar ya. Sekitar 8 miliar yang masih berjalan dan tidak atau belum terdiagnosa ya. Ternyata yang dijadiin contoh itu orang Amerika karena katanya kebanyakan orang Amerika itu cenderung memiliki kondisi mental yang kurang baik gitu ya. Oke, atau mungkin ada contoh lainnya seperti di Korea Selatan ya. Kan banyak banget tuh berita-berita kalau di Korea Selatan itu kayak entah artisnya lah atau orang biasanya tuh banyak banget yang suicide gitu, yang bunuh diri gitu ya, karena memang tidak sanggup menahan beratnya hidup kayaknya ya. Jadi mentalnya kurang kuat gitu ya. This could be due to many factors, but the negative view of mental health disorder at least plays role in this. Sebenarnya sih banyak banget katanya faktor-faktor untuk menimbulkan penyakit mental ketika kamu mengalami penyakit kronis ya. Cuman
dari sisi negatifnya, penyakit mental ini berpengaruh banget atau bermain peran sangat penting banget ketika kamu mendapatkan penyakit kronis seperti itu ya. Oke, masuk ke paragraf terakhir. Since mental health and chronic disease are closely related, it is important to note that having a chronic disease can increase symptoms of mental disorders and can also lead to the development of another chronic disease. Maksudnya apa sih Kak? Maksudnya adalah karena atau sejak penyakit mental dan penyakit kronis itu hubungannya lumayan dekat ya, penting banget buat di-note kalau kamu memiliki penyakit kronis itu bisa meningkatkan gejala lainnya dari penyakit mental dan juga bisa mengembangkan penyakit kronis lainnya. Itu masuk akal banget ya ketika kamu punya satu penyakit, terus kamu banyak pikiran segala macam, itu akan menimbulkan satu penyakit lainnya, gitu ya. Tapi jangan khawatir, ada sisi positifnya. Positifnya ya katanya ya, most mental health conditions are highly treatable and treatments. Katanya tuh kondisi penyakit mental ini bisa banget diatasin ya, highly treatable banget. Can range from just talking to others, jadi bisa dengan cara saling mengobrol satu sama lain untuk saling mendukung ya, to support each other, atau bisa juga untuk mendapatkan medication, pengobatan, atau bahkan bisa pergi ke professional services, artinya adalah pergi ke seseorang yang ibaratnya profesional, for example seperti ke psikolog gitu ya. Nah, kakak harap dari teks yang sudah kakak jelaskan secara singkat ini ya bisa kalian pahamin dari awal sampai akhir. Nah, coba sekarang kita kembali ke soalnya, itu untuk men-summary atau menyimpulkan. Nah, kira-kira tuh kesimpulan yang tepat untuk teks ini apaan sih? Yang A, option yang A. The number of patients suffering from kidney disease is unknown. Katanya sejumlah pasien yang mengalami penyakit ginjal ini tuh tak diketahuin ya. Lalu yang B, having a chronic disease increase the possibility of the patient to get mental disorder. Okay, even a slight disturbance to their daily activities can trigger their mood swings. Trigger ini artinya ada pemicu ya, pemicu. Jadi memiliki penyakit kronis itu bisa meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mendapatkan penyakit mental ya. Oke, bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa memicu mood swings katanya. Oke, next di option yang C. Oke, anxiety or mood changes are not the main symptoms of mental disorders. Katanya rasa cemas, rasa was-was atau perubahan mood itu bukanlah gejala utama dari penyakit mental. Sedangkan yang D, perasaan was-was, cemas, disbelief, denial, are the result of suffering chronic disease, adalah hasil dari penyakit kronis katanya. Lalu yang E, adanya hubungan yang dekat ya antara si penyakit mental sama si penyakit kronis. Some patients suffering from both are left undiagnosed despite a range of effective treatments and therapies. Jadi katanya beberapa pasien itu yang mengalaminya bahkan ada yang belum terdiagnosa atau bahkan ada yang sudah mengalami treatment yang efektif katanya ya. Jadi kira-kira dari A, B, C, D, E itu jawabannya yang mana untuk soal summary atau kesimpulan? Boleh difikirkan dulu, kalau sudah ketemu jawabannya jangan lupa buat di chat ya. Oke, kakak tulis deh. Oke, Salza. Aldila. Oh, Dila. Hai. Depok Timur nih, si Dila. Jawabannya E katanya. Lalu dari Arundina ada Deliana. Lalu dari Arundina juga ada Tower Baga juga E. Oke, mostly jawabannya E semua. Yep. Namira juga jawabannya E. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke optionnya. Kalau yang A ya, kakak klik jawaban kalian yang E ya.
Itu kalau yang A, kalau misalkan jawabannya, wait, oke, kalau misalkan jawabannya yang A, sejumlah pasien mengalami kidney disease tidak diketahui. Ini jauh banget dari teks ya, karena udah diomongin di awal paragraf itu ngomongin tentang contoh penyakit kronis, yaitu adalah penyakit ginjal ya, dimana katanya seseorang punya penyakit ginjal atau penyakit kronis itu bisa mendapatkan penyakit mental. Tapi ini diomongin tentang unknown, jadi salah besar ya. Yang A sudah kita buang. Lalu yang B, kalau yang B itu memiliki penyakit kronis itu meningkatkan possibility of patient to get mental disorder. Benar sih diomongin ya, kalau nggak salah ada di paragraf kedua ya, atau pertama gitu ya. Lalu ada even slight disturbance to their daily activities and trigger their mood swings. Oke, dia ngomongin hanya dari paragraf ke 1 sampai kedua aja ya, tapi yang ketiga sama keempatnya tuh nggak diomongin. Jadi gimana treatmentnya atau siapa aja contohnya. For example, orang Amerika itu kan yang banyak banget tuh orang Amerika yang terkena penyakit mental tuh nggak disebutin ya. Lalu yang C, anxiety or mood changes are not the main symptoms of mental disorders katanya. Ini pun sama ya. Bukan ini kesimpulannya, karena ini nggak ngomongin awal mulanya seperti apa gitu ya, cuma ngomongin perubahan mood doang gitu intinya, nggak ngomongin tentang penyakit kronisnya apa atau penyakit mentalnya seperti apa gitu ya. Lalu yang D, the feelings, anxiety, disease, and denial are the result of suffering chronic disease. Patient experiences changes of mood studies have been conducted. Oke, dia cuma ngomongin tentang, bener sih di awal ya, ngomongin tentang perasaan ini adalah bisa dialamin sama penyakit kronis, tapi kan nggak ngomongin ini itu penyakit apa, mental kah gitu ya. Sedangkan di sini yang di D itu diomongin kalau si perasaan ini itu cuma melibatkan penyakit kronis, bukan melibatkan penyakit mental gitu ya. Maka benar banget jawaban kalian adalah yang E. Jelas banget ada hubungan di antara penyakit mental sama penyakit kronis. Lalu yang di paragraf lanjutannya itu ada beberapa pasien yang mengalami hal tersebut tapi belum atau tidak terdiagnosa ya kan, yang tadi di teksnya contohkan tuh ada orang Amerika yaitu sekitar 26,2% ya. Coba kita cek lagi di sini. Nah, ini dia ada sekitar 26% orang Amerika yang belum terdiagnosa atau jumlahnya sekitar 8 miliar gitu ya, disebutkan di paragraf ketiga. Lalu terakhir ngomongin tentang treatmentnya. Bener banget, diomongin juga nih di sini, despite a range of effective treatments and services. Katanya disebutkan juga bahwa ada omongan untuk mentreatment seperti apa gitu ya. Jadi jelas nih yang E itu sudah mencakup keseluruhan dari awal sampai akhir paragraf. Congratulations yang jawabnya E. Yang jawabnya belum E, it's okay, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya, jangan takut salah. Oke, next. Masuk ke soal nomor 60. Soal terakhir untuk teks ini ya. It can be hypothesized from the passage that. Oke, hypothesize itu kan hipotesa ya. Coba kita balik lagi ke OneNote-nya. Oke, ini dia. Ini kasih jawabannya dulu ya. Ini jawabannya yang E. Ini dia. Biar jelas ya. Nah. Oke, ini dia. It can be hypothesized. Jadi kalau ngomong tentang hipotesa itu kesimpulan sementara atau anggapan dasar. Nah, kita bisa mengetahui jawaban ini tuh dari berbagai macam informasi dari teks. Karena kan kadang-kadang tuh dia memang nggak tersurat ya. Jadi kita harus pinter-pinter menganalisis sendiri. Ini kira-kira apa ya, hipotesanya apa ya. Misalkan gini deh. Tujuan si penulis membuat teks ini atau menginformasikan informasi ini untuk apa gitu ya. Setelah tadi kita baca dari awal sampai akhir ngomongin tentang penyakit mental, penyakit kronis, di mana keduanya itu ada hubungan erat gitu kan, di mana kalau kita punya penyakit kronis itu bisa jadi kita punya penyakit mental juga gitu kan. Terus ada contohnya juga tuh orang Amerika sekian persen ternyata didiagnosa penyakit mental. Lalu ada juga yang tak terdiagnosa sekitar 8 miliar orang gitu ya, atau 8 juta ya, sorry 8 juta orang ya. Nah, terus di bawah tuh ada treatment apa aja. Nah, kira-kira
setelah kalian baca semua informasi itu, apa yang akan kalian dapatkan, apa yang akan kalian serap, gitu ya. Kesimpulan apa sih setelah kamu baca itu, apa yang akan kamu dapatkan? Misalnya nih, kamu dapat teks tentang Malin Kundang, teks naratif. Setelah kamu baca Malin Kundang dari awal sampai akhir, kesimpulan apa yang kamu dapat? Oh, kamu terhibur sama si teks Malin Kundang itu, gitu kan. Itulah yang kamu dapat. Atau anggapan dasar dari kamu setelah baca si teks Malin Kundang itu adalah kamu terhibur karena adanya cerita si Malin Kundang itu. Seperti itu ya, kalau kita analogikan dari soalnya. Nah, kira-kira apa tuh? Coba kita lihat dari optionnya. Optionnya ini dia. The more anxious we are, the more likely we will suffer from mental disorder. Semakin banyak kekhawatiran yang kita punya, maka akan semakin kita dapatkan penyakit mental itu. Jadi kayak seolah-olah tuh, oh kayaknya aku cemas nih, aku was-was nih, nggak tenang nih pikiran aku, berarti fix nih, kayaknya gue punya penyakit mental gitu kan. Jadi itulah maksud dari option si A ya. Lalu yang B, the more health problems we deal with, the more medical treatments we need. Katanya semakin kita menerima masalah kesehatan ini, maka kita akan semakin banyak treatment yang akan kita dapatkan atau kita butuhkan. Lalu yang C, the more information on mental health we get, the more aware we will be. Jadi semakin banyak informasi tentang penyakit mental kita dapatkan, maka akan semakin banyak kesadaran kita atau akan semakin aware buat kita ya, buat mengantisipasinya gitu. Lalu yang D, the more physical exercise, semakin banyak kita latihan fisik ya, the less medicine we will consume. Jadi akan semakin sedikit obat-obat yang akan kita konsumsi. Lalu yang E, the more health disorders we have, the more difficult to control our feelings. Semakin banyak kesehatan mental, penyakit mental kita dapatkan, atau penyakit yang kita dapatkan, maka akan semakin banyak perasaan yang akan kita kontrol. Semakin sulit buat kita kontrol ini perasaan kita katanya. Nah, kira-kira yang mana ya jawabannya? Silahkan dipikirkan, lalu di chat ke kakak. Kakak pengen tahu jawaban kalian apa. Oh, Fadil bilangnya C. C bukan Kak, lalu Adel juga C katanya. Baik, lalu Deli dari Arundina juga C. Oke, C semua. Ya, benar banget jawabannya C ya. Kenapa jawabannya C? Itu kan informasi tuh yang nggak dapet tuh. Udah tahu tuh informasi seperti apa, simptomnya seperti apa, atau gejalanya seperti apa. Terus informasi berapa orang sih yang udah mengalami hal tersebut. Lalu treatment apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami gejala tersebut gitu ya. Jadi ya udah, banyak info yang didapat, maka kita akan semakin aware gitu kan, akan mendapatkan penanganan sedini mungkin daripada semakin parah gitu ya, nunggu-nunggu semakin parah. Jadi lebih baik kita udah tahu informasinya harus kemana dan harus seperti apa, kita akan lebih mudah buat mengobati penyakit mental tersebut ya. Betul sekali, jawabannya adalah yang C. Good. Semoga ketika UTBK kalian akan seperti ini jawabnya ya, benar. Dapat nilai yang memuaskan, amin. Oke. Untuk UTBK 1 sudah kita selesaikan. Itu 2 soal terakhir dari soal UTBK 1, yaitu tentang summary sama hipotesa. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak dari 2 soal ini? Silahkan, kakak kasih waktu sebentar ya, buat kalian pikirkan apa ya yang belum kalian pahamin dari menjawab kedua soal tersebut. Ada? Sebelum kita move on ke UTBK 2 nih. Oh, Tawar. Hai Tawar, silakan. Kakak Kepencet Kak, sorry Kak, kepencet. Sorry. Oke. Nggak ada. Siap. Oke. Baiklah, aku maafkan kamu, Tawar Baga. Baga ya. Oke, yang lainnya juga nggak ada nih ya.
Oh ya, by the way kita hari ini sampai jam 2:30 ya, karena tadi kita mulai jam 1. Kita, bukan kita sih, yang laki-laki jam 4 dulu ya. Benar, sampai jam 2:30. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke UTBK kedua. Silakan dibuka di kakak halaman sama ya, kayaknya halaman 11 juga. Kita cek ini ada nih. Dibuka untuk UTBK 2-nya itu ada di halaman 11 juga. Oh, sorry, beda. Ini sama satu buku ya. Kakaknya tuh beda buku, satu buku ternyata. Berarti terusannya ya, ada di halaman. Sebentar, kakak cek dulu. Ini dia, 24. Halaman 24, silakan dibuka. Kakak izin minum sebentar ya. Oke. Halaman 24 sudah dibuka. Ya, sebentar, kakak cek OneNote-nya dulu apakah sudah tersedia untuk. Udah ada yang UTBK 2-nya. Oke, siap. Kembali menuju PDF. Bulak-balik ya. Kayak gosokan ya. Oke, ini dia. Sama seperti kemarin kakak bilang ya, kalau misalkan bahasa itu jangan dibaca teksnya dulu karena wasting time. Jadi kita cek dulu soalnya ya. Itu adalah the phrase large. Oke, itu sama soal kemarin. Yang terakhir kita bahas di nomor awal juga ya, UTBK 1. The first large capacity as water storage in paragraph 2 can be replaced by. Oke, yang tadi kakak bilang ya, kalau ngomongin tentang phrase, pastikan make sure kalian tahu dulu nih artinya apa. Kalau misalkan kalian nggak tahu arti dari si phrase ini apa, boleh kalian ditranslate dari awal kalimat sampai akhir kalimat, karena biasanya nyambung juga mereka. Oke, coba sekarang lihat di OneNote-nya. Ini dia. Kak, arti dari large capacity as water storage itu apa sih? Coba dong, sebelum kakak kasih tahu artinya apa, kakak pengen tahu. Ada nggak salah satu atau beberapa dari kalian maksud dari si phrase ini tuh artinya apa? Di chat boleh. What is the meaning of this phrase? Okay. What is the meaning of that phrase? Ada yang tahu? Atau minimal beberapa deh, Kak, aku cuma tahu large-nya doang, Kak, aku cuma tahu water-nya doang, aku cuma tahu storage-nya doang, boleh. Yang penting kapasitasnya besar seperti water storage. Oke. Nggak apa-apa, salah atau benar juga yang penting nyoba dulu. Iya benar, tempat penyimpanan air ya. Oke. Betul, mendekati. Lumayan mendekati ya. Jadi, dia itu emang ngomongin tentang tempat penyimpanan air ya. Ini dia, kapasitas besar sebagai penyimpanan air. Jadi, large capacity as water storage artinya adalah kapasitas yang besar sebagai tempat penyimpanan air. Nah, ini phrase ini bisa kita ganti sama phrase yang mana? Ada A, B, C, D, E di sini, coba dilihat. Yang A, power to withstand heavy water currents. Ya, power to withstand. Power itu kan kekuatan gitu ya. Nah, jadi apa?
artinya? Oke deh, nih clue-nya yang A. Kurang baik apa ya kakak nih ya? Jadi kamu berjalan lagi nih. Nah ini dia, kekuatan untuk menahan aliran air yang deras. Itu adalah untuk option yang A. Yang B, capacity to keep water flowing stable. Ada yang chat. Oke, udah ada yang kasih masukan. Oh, katanya si Tawar yang E. Oke, coba lagi di sini. Yang B itu jawabannya artinya adalah kapasitas untuk menjaga air mengalir stabil. Kakak ya, jawaban kamu tadi. Next yang C, itu arti dari high quality and quantity water adalah kualitas dan kuantitas air yang tinggi. Lalu yang yang D, potential to make large water storage, artinya adalah potensi membuat penyimpanan air yang besar. Lalu yang E, ability to deposit a large amount of number, katanya kemampuan untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Ya. Itu untuk yang E. Oke. Tadi Tower jawabnya adalah yang E. Yang lain apa? Seperti biasa, kakak minta 3 orang, baru 1, yang 2. Ya. Oke. Ada lagi yang chat. Baik. Hai Depok Timur. Oke, juga. Iya, betul banget ya. Udah ketahuan banget, artinya adalah kapasitas besar sebagai penyimpanan air. Jadi yang paling mendekati yaitu kemampuan untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak, ya. So, the answer is E. Betul banget jawaban kalian. Oke. Jadi paham ya untuk cara menjawab soal-soal yang phrase begini dan bisa diubah sama apa. Biasanya cek dulu untuk artinya kalau kalian belum paham. Tapi kadang-kadang gini loh, satu arti dalam bahasa Inggris itu nggak melulu diartikan dalam satu kata. Maksudnya nggak melulu diartikan dalam satu arti. Misalkan gini, kayak kemarin kita ngebahas tentang plate. Plate itu kan adalah piring yang kita tahu secara umum ya, adalah piring. Tapi kalau kita ngomongin tentang bumi, tentang kerak bumi, itu si plate itu artinya adalah lempengan. Atau kalau misalkan kalian mau ngomongin tentang book ya kan, tapi kalau misalkan konteksnya kalian pengen memesan tiket atau traveling, berarti book itu adalah memesan gitu ya. Jadi benar, make sure kalian tuh coba baca dari kalimatnya, kalimat dari di antara phrase dari awal sampai akhir, barulah kalian cari artinya seperti apa ya. Oke, next untuk soal di nomor 54. Oke, ini what is the main idea of the passage? Kembali kita ngomongin tentang main idea of the passage ya. Main idea itu yang kemarin minggu lalu minggu lalu ya, hari Senin ya. Hari Senin kita bahas itu adalah gagasan utama dari teks yang berupa keterangan, penjelasan, uraian, atau sudut pandang penulis tentang topik dan berbentuk kalimat. Kakak highlight ya. Jadi kayak kemarin yang kakak bilang sama si topik itu bedanya apa sih kak? Sedangkan kan idea kan ngomong tentang passage nih, bukan ngomongin tentang per paragraf. Mereka memiliki arti yang sama atau memiliki fungsi yang sama, itu sama-sama memiliki informasi utama, major information dari sebuah teks. Perbedaannya adalah kalau si topik itu cuma ngomongin apa sih yang diomongin atau siapa sih yang diomongin, sedangkan si main idea itu adalah penjelasannya. Oh, ngomongin si A, jelasinlah si A. Ngomongin si B atau ngomong apa yang diomongin, ngomongin si B, apa sih ngomongin apa, tapi dijelaskan lagi dalam bentuk kalimat gitu ya.
bentuknya aja yang beda. Kalau topik itu berbentuk phrase atau kata biasanya gitu ya, atau kalau main idea itu berbentuk kalimat atau klausa ya. Oke, kita coba pahami dulu nih si teksnya ngomongin apa sih. Again, kakak sudah meng-highlight beberapa vocab yang tidak terlalu umum buat kita ya. Oke, the word gambut atau pet. Jadi pet itu artinya gambut ya. Gambut is taken from the name of a village. Jadi katanya nama Gambut itu diambil dari nama sebuah desa ya. Namanya Desa Gambut. Now Gambut Subdistrict ya. Jadi sekarang itu namanya Kecamatan Gambut gitu ya. Which is located about 10 km east of Banjarmasin, South Kalimantan. Katanya daerahnya itu ada sekitar 10 km dari kota Banjarmasin di daerah Kalimantan Selatan ya. It is at this place for the first time rice has been successfully cultivated in pit soil rice field. Di mana katanya tempat ini itu menjadi tempat yang pertama padi itu bisa sukses buat ditanam di ladang padinya gitu ya. Lalu in the soil taxonomy system, the pit soils are grouped into a separate soil order called histosols. Katanya segala sistem taksonomi tanahnya, tanah gambut ini dikelompokkan menjadi sebagian tanah yang disebut sebagai histosols ya, which means that the land is predominantly composed of organic soil materials in the form of the remains of plant tissue. Lalu, apa sih arti dari predominantly itu? Artinya adalah sebagian besar. Katanya yang mana tanahnya itu sebagian besar itu terdiri atau diisi dari tanah-tanah material organik dalam bentuk plant tissue, dalam bentuk tanaman seperti tisu gitu ya. The nature and the characteristics of pit soils can be determined based on their physical and chemical properties ya. Katanya secara alami karakteristik dari tanah gambut ini dapat kita tentukan berdasarkan fisik mereka ataupun dari segi kimia mereka gitu ya. Nah, masuk ke paragraf kedua. Oke, gambut has dark brown to blackish color. Warna gambut itu coklat, cenderung warna hitam ya, cenderung ke hitam-hitaman. Jadi coklat ke hitam-hitaman. Nah, walaupun its basic materials are gray, brown, or reddish, after decomposition, the dark humid compounds will appear. Walaupun katanya material dasarnya adalah warna abu-abu, coklat, agak kemerah-merahan gitu atau kemerah-merahan gitu ya. Nah, setelah di decompositionnya apa sih? Pembusukan. Nah, boleh silakan kalian tulis ya arti dari decomposition atau pembusukan. Jadi katanya setelah mengalami pembusukan, the dark humid compound will appear, akan muncul warna yang lebih gelap lagi gitu ya. Furthermore, sebagai tambahan, based on the weight of the content, pit soil or gambut which has undergone further decomposition has a content weight ranging from 0.2 to 0.3 gram per centimeter ya. Katanya berdasarkan berat dari isinya, tanah gambut ini memiliki apa sih? Mengalami undergone itu mengalami artinya ya. Boleh ditulis di vocab kalian juga, undergone itu telah mengalami pembusukan yang memiliki berat sekitar 0,2 sampai 0,3 gram. Ini ngomongin bahasnya kalau kayak gini apa ya? Biologi ya? Masuk ke biologi atau ke kimia juga ya? Pokoknya teksnya masih mengarah ke situ-situ ya.
Ini banyak banget beberapa vocab yang kakak sendiri pun tidak familiar gitu ya, seperti kayak tadi ngomongin tentang decomposition atau ngomongin tentang ini ada mouse segala macam, pokoknya ngomongin hal-hal berbau biologi atau berbau kimia di sini ya. Due to the low content weight, ini udah ya? Belum. Due to the low content weight, peat has a large capacity of as water storage. Nah, tadi kita udah bahas ya, karena rendahnya berat dari isinya, tanah gambut itu memiliki kapasitas air yang banyak gitu ya. Sekitar 2-3 kali dari tanah kering atau tanah tandus gitu ya, tanah tandus. Faktanya, most peat that has not been decomposed can store up to 12 or 15, even 20 times ya. Ini kakak bener ya share-nya yang PDF, bukan yang OneNote. Jangan kayak Senin kemarin, wadaw, kita salah ya. Oke, faktanya lumut, mouse itu lumut katanya ya. Tanah lumut itu tidak mengalami pembusukan dan bisa disimpan sekitar 12 sampai atau 15 atau bahkan 20 kali lebih banyak air dibandingkan sama beratnya sendiri. In addition, peat soil has a large absorption area. Katanya tambahan lagi nih, kalau tanah gambut itu memiliki area yang bisa menyerap. Areanya itu banyak buat bisa menyerap gitu ya. Which is up 4 times greater than Montmorillonite clay. Susah juga ya buat dibaca ya. Ini juga sama dengan kata ini ya. Ini artinya Anda pernah lihat ternyata ya. Nah, coba kita lihat deh. Kakak punya beberapa gambarnya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ini gambar si Montmorillonite clay ya. Nah, seperti ini gambarnya. Setidaknya ada bayangan lah ya guys ya. Oke. Kembali kita ke PDF. Nah, ini dia. Jadi tadi si tanah LED itu ternyata punya daya serap lebih besar ya. Tanah gambut memiliki daya serap lebih besar 4 kali lebih bagus daripada tanah liat gitu ya. Oke, selanjutnya, next, peat soil has acidic reaction properties. Acid itu kan zat asam ya. Katanya selanjutnya tanah gambut itu memiliki reaksi asam. Lalu decompositions of organic matters will produce organic acids that accumulate in the body of the soil, hence increasing the acidity of the peat soil. Oke. Ini jauh banget kita ngomongin tentang keasaman ya guys. Jangan ada yang tanya, Kak, keasaman dari ini tuh apaan Kak? Kakak tak paham masalah keasaman ini ya. Tapi dari segi bahasa baik kita artikan saja ya. Tadi pembusukan dari jenis organik ini akan memproduksi organik asam lainnya yang diakumulasikan ke dalam seluruh badan dari tanah yang nantinya akan meningkatkan keasaman terhadap tanah gambut tersebut katanya ya. Generally, secara umum, peat soil shows real resistance to change in pH, pH katanya, when compared to mineral soils. Katanya secara umum tanah gambut itu menunjukkan kekebalan untuk mengubah pH ketika dibandingkan sama tanah mineral ya. Dan hasilnya tanah gambut itu lebih limestone, lebih memiliki kadar batu kapur gitu ya. Kakak juga sama nih punya gambaran dari si batu kapur ini. Ini dia. Nah, nih batuan kapur ya. Pokoknya kakak kalau ada hal-hal yang awam dan tidak umum buat kita, kakak akan mencantumkan gambar di sini biar kita nggak buta-buta amat gitu ya. Jangan cuma kita tahu dari segi arti bahasanya, tapi kita mengawang-awang apa sih si limestone ini, apa sih si yang kemarin tuh kayak si San Andreas patahan San Andreas seperti apa gitu ya.
Paling tidak kita memiliki gambaran seperti ini loh bentuknya gitu ya. Oke, next. Ini dia. Ini katanya memiliki batuan kapur yang meningkat, yang pH-nya memiliki level yang sama dari dari nilai tanah mineral. Jadi das itu jadi artinya ya, dia sama kayak cuman lebih formal. Jadi kalau misalkan kalian entar sedikit intermezzo aja ya, kalau entar kalian kuliah dan kalian bikin skripsi dalam bahasa Inggris, jangan sekali-kali pakai kata ya. Itu anggapannya sama dosen kalian tuh nggak sopan karena itu informal. Jadi pakailah kata does. Atau juga kalian bisa pakai kata hands seperti ini. Kakak kasih penggantian dari ya. Di sini aja. Nah, jadi itu bisa kita ganti menjadi does atau hands atau yang lainnya. Pokoknya ada banyak banget kata ganti sambung untuk ini, untuk sebab akibat ini ya. Kak mau nanya. Boleh, silakan. Itu satu makna, Kak? Sama, satu makna. Oh, gitu. Does, hands satu makna. Jadi bisa diartikan sebagai jadi gitu ya, atau efeknya gitu ya. Intinya kayak cause effect gitu ya. Begitu. Iya, Kak. Siap. Oke, kembali lagi kita ke PDF-nya. Nah, ini dia. Jadi, katanya ya, tanah gambut meminta lebih banyak dos. Dos di sini artinya adalah, sebentar, kita cek di kamus ya. Ini yang kakak tadi bilang banyak banget bahasa kimianya, banyak banget bahasa biologinya, campur aduk ya. Oke. Oh, dia sama kayak dosis, sama kayak dosis biasa ya, artinya itu tuh artinya lain. Oke, dosisnya lebih tinggi katanya ya. Of fertilizer dan mineral soil ya. Subur, kalau kesuburannya ya. Jadi dosis kesuburannya itu lebih tinggi dibandingin sama tanah mineral. Masuk ke paragraf terakhir. Furthermore, based on the nutrients contained in it, berdasarkan nutrisi dari si tanah itu, pet soil memiliki jenis nutrisi yang kurang baik ya, yang poor katanya. High levels of N and organic matter in pet soil are also accompanied by a high-end nitrification process so that the activity of heterotrophic organism is not well stimulated and the organism active in the nitrification process can carry out their activities. Lagi nih. Kakak agak kurang memahami untuk bahasan high end yang tinggi dan lain sebagainya, tapi ini seperti itulah ya. Kakak hanya akan mencoba semaksimal mungkin buat mentranslatekannya. Level yang tinggi dari N dan organik dari tanah gambut ini juga bisa ditemani atau bisa disamakan sama tingginya N dari nitrification process, di mana aktivitas dari heterotrophic artinya adalah heterotropik itu adalah organisme yang memperoleh energi atau makanan dari tanaman hijau. Oke, baik. Jadi heterotropik organisme itu ya secara garis besar bahasanya artinya adalah organisme yang memiliki yang memperoleh energi atau makanan dari tanaman hijau. Nah, tuh. Oke, baru lagi kan buat kalian dan buat kakak juga ya. Jadi arti dari si heterotropik itu adalah sebuah organisme yang memperoleh makanan dari tanaman hijau. Intinya dia ibaratnya nggak bisa memperoleh makanan dari tanaman lain, dari tanaman hijau gitulah ya. Dia nggak bisa mencari sendiri gitu, intinya seperti itu. Is not well stimulated then the organism active in the nitrification process. Artinya adalah proses dari
asid asam senyawa. Nitrification itu jadi sama kayak acid ya. Jadi dia proses keasaman juga nih, can carry out their activities. Therefore, the level of P and K gitu ya. P-nya itu adalah phosphorus dan K potassium of pit soils are generally lower than that of the minerals oil. Katanya level dari si P-nya dan si K-nya gambut ini secara umum tuh lebih rendah dibandingkan sama tanah mineral ya. Dan juga tanaman yang ditanam atau yang ditumbuhi gitu ya di tanah gambut itu akan sangat responsif terhadap kesuburan dengan menggunakan si P dan si K ini. Si P dan si K ini, si fosforus dan si potasium ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk arti dari si teksnya. Jadi mohon maaf ya kalau kakak agak misunderstood sama jenis-jenis pH-nya, P-nya, K-nya, atau asam-asaman gitu ya, karena itu bukan ranahnya kakak. Kakak hanya mencoba untuk mentranslatekan semaksimal mungkin ya. Oke, jadi main idea yang tepat untuk teks itu apa? Jadi keseluruhan dari awal sampai akhir itu dia membahas apa sih? Yang A, peat soil has good properties as fertilizers. Tanah gambut memiliki properti yang bagus sebagai kesuburan ya. Peat soil yang B, peat soil is physically and chemically different. Secara fisik dan secara kimia itu berbeda katanya ya. Lalu yang C, peat soil has certain physical and chemical properties. Ya, memiliki fisik dan kimia, properti kimia. Lalu yang D, peat soil has chemical properties that are quite different from clay. Katanya artinya adalah memiliki properti kimia yang agak berbeda ya. Oke. Lalu yang E, peat soil is brown because of its physical and chemical properties. Karena si tanah gambut ini warnanya biru karena fisiknya dan dari segi kimianya, karena berpengaruh sama properti kimianya gitu lah ya. Nah, lihat ke OneNote-nya. Dari yang sudah tadi kita coba translatekan one by one, kakak akan mencoba meng-highlight dari paragraf 1 sampai paragraf akhir ya, supaya kalian bisa lebih mudah untuk tahu artinya yang mana gitu ya. Main idenya seperti apa gitu ya. Oke, dari paragraf pertama, kalian lihat aja ke bukunya karena kakak nggak bolak-balik ke PDF ya. Kakak juga coba lihat di bukunya kakak. Itu paragraf pertama itu kan ngomongin tentang si gambut, di mana dia ternyata berasal dari sebuah desa gitu ya, yang lokasinya ada di Kalimantan Selatan. Jadi paragraf 1 itu kakak menganalisnya sebagai asal mula tanah gambutnya ya. Di sini asal mula tanah gambut. Ya, asal mula tanah gambutnya. Kan setelah diketahui dia dari mana, terus dia ternyata bisa tempat ini tuh kenapa disebut gambut tuh karena bisa secara sukses menanam padi dengan tanah gambut ini gitu ya. Lalu paragraf kedua itu ngomongin tentang gambut has dark brown to blackish color bla 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 bla, and ada ngomongin tentang kontennya di mana dia memiliki 0,2 sampai 0,3 gram decomposition atau pembusukannya gitu ya, lalu memiliki kapasitas air yang dengan jumlah banyak dan segala macam. Berarti kakak mengidentifikasikan buat paragraf kedua ini sebagai ciri fisik dan kimia ya. Karena kan disebutin tuh ciri-cirinya apa aja, dia berwarna berwarna coklat, kehitam-hitaman dan lain sebagainya. Jadi ciri fisik dan kimia. Lalu paragraf ketiga, paragraf ketiga ini kan ngomongin tentang peat soil has acidic reactions ya. Pokoknya banyak banget dari paragraf ketiga sama kemarin itu kita ngomongin tentang hal-hal berbau kimia ya kan. Tentang acid lah, tentang nitrification lah, tentang si potasium atau siapa tuh? Si fosforus dan lain sebagainya ya. Jadi kakak gabungin aja paragraf 3 sama 4 itu menjadi menjelaskan gambut secara kimia ya.
secara kimia. Bisa dipahamin ya? Nah, dari yang sudah kakak coba analyze dan kakak singkatkan ya per paragraf ini, coba kalian cari main ID-nya yang mana. Enak banget nih, sudah tinggal kalian pilih aja ABCDE-nya ya. Kakak tunggu di chat kalian. Atau mau ada yang dipikirkan lagi, Kak, saya mau coba berpikir dengan lebih deeper nih, Kak. Lebih dalam lagi. Silahkan. Coba. Kakak tunggu jawabannya. Minimal 3 orang yang jawab. Baru kita bahas lagi. Tuh, sudah kakak singkatkan banget. Pada pertama tuh diomongin tentang asal muasal tanah gambut, di mana dia dari lokasinya ini. Terus kenapa sih si desa ini disebut tanah gambut gitu ya? Jadi asal muasal tanah gambut. Lalu paragraf kedua, ciri fisik dan ciri kimianya dari tanah gambut seperti apa. Lalu 3 dan 4 ngomongin tentang tanah gambut secara kimia. Oke, ada 3 yang sudah membalas. C. Oke. Yang C itu saya antara C dan K. Saya antara C dan D, Kak. Baik, nggak apa-apa. Salah, jangan takut ya. Jangan takut salah, namanya belajar juga. Salah itu. Oke, ini dia. Kalau yang C, confirm that. Sorry. Yang C, pit soil has certain physical and chemical properties. Ya, katanya si tanah gambut itu memiliki fisik dan bahan-bahan kimia gitu ya. Ya, benar banget. Jawabannya adalah yang C. Kak, kenapa nggak yang AB? Kenapa nggak yang DE? Oke, kakak jelaskan ya. Kenapa nggak yang A? Yang A itu kan pet soil has good properties as fertilizers. Tanah gambut itu memiliki properti yang baik sebagai kesuburan. Itu bukan main idea secara keseluruhan ya. Memang katanya diomongin bisa menyuburkan, tapi tidak secara keseluruhan ya. Karena di antara paragraf 1, 2, dan 3 itu ngomongin yang lain. Ada ngomongin tentang segi fisiknya, ngomongin dari asal mulanya gitu ya. Lalu yang B, yang B itu pet soil is physically and chemically different, berbeda. Itu di luar teks banget ya. Lalu yang D, pet soil has chemical properties that are quite different from clay. Itu juga sama, nggak ngebahas tentang clay sama sekali ya, situnya. Oke. Lalu sebentar. Lalu yang terakhir itu ngomongin tentang pet soil is brown because, sedangkan warnanya kan beda berubah-berubah ya. Ada yang berwarna kemerah-merahan, ada yang berwarna coklat ke hitam-hitaman gitu ya. Jadi bukan yang kayak gitu. Jadi yang lebih signifikan, maksudnya yang lebih cenderung pas itu adalah yang C. Karena si tanah gambut itu benar-benar sama-sama memiliki properti dari segi kimia dan segi fisikalnya ya. Oke. Nomor 55. Nah. Oke. Coba kita cek dulu soalnya deh. Itu kakak langsung ke pembahasan. 55. Mana pembahasannya? Ini dia. Tujuan, purpose. Oke. Kayak kemarin lagi ya, ngomongin tujuan di kalimat tertentu ya. Tujuan si penulis menulis kalimat ini di paragraf keempat adalah untuk apa? Oke. Kakak kasih artinya dulu di sini. Ini dia. Therefore, the levels of P, phosphorus, and K, potassium of pit soils are generally lower than that of mineral soils. Also, the plants cultivated on the pit soils are very responsive to the fertilization using P and K. Nah, artinya apa sih? Artinya adalah
Nah, ini dia. Oleh sebab itu, level fosfor dan potasium dari tanah gambut biasanya lebih rendah dibandingkan tanah mineral. Gitu ya. Jadi membandingkan tanah gambut sama tanah mineral, di mana katanya tanah gambut itu fosfor sama potasium itu lebih rendah gitu ya. Dan juga tanaman yang ditanam di tanah gambut itu sangat responsif dengan pupuk P dan pupuk K. Ya. Ada pupuk juga ya, ada pupuk P, pupuk K. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti apa? Maksud dari kalimat ini kira-kira apa? Mengidentifikasikankah? Mensupportkah? Mengkonfirmasikah? Menunjukkankah? Exemplar itu menunjukkan, yang menunjukkankah atau menjelaskan? Explain that P and K fertilizer. Jadi artinya apa? It means menegaskan apa nih rumus ini? Coba silahkan kalian coba jawab. Atau mau kakak coba translatekan per optionnya? Ya, jadi si yang A itu identify, mengidentifikasikan tanah mineral untuk diberikan pupuk P dan pupuk K. Jadi fertilizer, yang tadi kakak bilang fertilizer itu karena secara umum ada suburan ya. Tapi kan kalau buat masalah ini nih, masalah si kimia dan lainnya kan ternyata artinya adalah pupuk yang fungsinya sama-sama buat menyuburkan tanaman gitu ya. Jadi pupuk memberikan pupuk P dan pupuk K. Lalu yang B, mensupport, mendukung peningkatannya produksi dari pupuk P dan pupuk K. Lalu yang C, mengkonfirmasi bahwa jenis terbaik untuk pupuk dari tanah gambut itu adalah pupuk P dan pupuk K. Lalu yang D, menunjukkan metode dari administering P and K. Oke, administering itu artinya adalah mengatur, ya. Metode mengatur pupuk P dan pupuk K terhadap tanah gambut. Lalu yang E, menjelaskan bahwa pupuk P dan pupuk K itu diproduksi hanya untuk tanaman pada tanah gambut. Nah, kira-kira yang mana jawaban? Satu orang sudah menjawab. Oke. Ada yang cek jawabannya. Confirm that the best type for fertilizer. Oke. Kakak keep. Di others, 2 lagi. Sebelum kakak bahas jawabannya. Halo. 2 lagi dong. Kakak tunggu nih jawabannya. Yuk, salah nggak apa-apa. Salah nggak akan kakak marahin. Yang penting dicoba dulu aja jawabnya apa. Oke, satu lagi. Saya antara A sama C. Oke. Di antara 2 pilihan ya. A sama C. Satu lagi. Satu lagi. Sebelum kita bahas. Kenapa, Dil? Kamu ketawa? Fadil. Oh, ada satu lagi. Iya, Fadil kamu udah jawab kok tadi, kamu jawabnya C. Udah, dari Pajajaran sudah dijawab juga ya, itu yang A. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Jelas banget nih diomongin ya, diartikan ya. Oleh sebab itu, level fosfor dan potasium dari tanah gambut biasanya lebih rendah dibandingkan tanah mineral. Dan juga tanaman yang ditanam di tanah gambut sangat responsif. Ya, sangat responsif, sangat cocok dengan pupuk P dan K. Maka kita asumsikan bahwa yang C mengkonfirmasi bahwa jenis pupuk yang bagus nih, yang tepat banget nih buat tanah gambut adalah si pupuk P dan pupuk K. Gitu. Paham ya? Harus pintar-pintar menganalisis sebuah kalimat. Ya. Oke.
Jadi jawabannya adalah yang cendol, Charlie. Ya. Oke. Masih ada satu soal buat teks ini. Sorry. Ini dia. Motivates. Ngomongin tentang motivasi ya di sini ya. What most likely motivates the writer to write the passage? Oke, apa sih yang memotivasi si penulis buat nulis teks ini? Oke. Hal yang sangat memotivasi penulis untuk nulis ini. Oke. Ini kalau motivasi begini. C. Yap. Oke, jadi kalau ngomongin tentang motivasi ini juga nggak tersurat ya jawabannya, tersirat aja setelah kalian membaca dari awal sampai akhir, kalian akan secara umum pasti akan terpikirkan, motivasi si penulis nulis teks ini apa, atau nulis cerita tentang Snow White itu apa motivasinya gitu ya. Kayak misalkan teks Snow White yang kakak bilang, motivasi si penulis Snow White menulis Snow White buat apa? Buat menghibur anak-anak gitu ya, atau buat membuat mereka senang dengan bacaan pengantar tidur seperti itu gitu misalnya. Itu pun sama. Kira-kira ada teks tentang gambut, diceritain tuh tanah gambut dari mana asalnya, terus dia bisa dengan sukses menanam padi gitu kan, dan bahkan menjelaskan secara detail ada apa aja sih nih kandungan-kandungan kimia yang terjadi di tanah gambut ini, atau bahkan ngomongin tentang fisiknya sendiri, dari warna apa ke warna apa tanah gambut itu. Jadi coba silakan ditelaah sendiri, dianalisis sendiri motivasinya itu apa. Tunggu ya jawabannya. Silahkan kakak tunggu buat jawabannya. Kita masih ada waktu sekitar 17 menit lagi ya. Oke, baik. Satu orang sudah menjawab. Deka, Tower Baga. Oke, Baga jawabannya adalah yang D. Kakak akan keep. The others. Adel udah jawab juga nih. Adel. Antara C sama D juga. Masih ada D-nya ya. Satu lagi. Satu lagi. Dari 18 partisipan. Ayo, satu lagi dong, please. Sebelum kita bahas. I just want to know your answer. Oke. Terus D, Hamka. D. Kebanyakan D. Oke, jawabannya adalah yep. Jawabannya adalah yang D, Depok Delta. Kenapa? Yang D itu katanya the society needs information about pit soil as agricultural lands. Katanya masyarakat tuh butuh banget informasi tentang tanah gambut sebagai tanah untuk agricultural ya, untuk tanaman gitu ya. Bener banget, karena kan nggak banyak orang yang tahu bahwa tanah gambut itu bisa dipakai buat bercocok tanam, apalagi buat padi gitu ya. Kalau yang A, kalau jawabannya yang A, growing plants on pet soil is considered ineffective. Oke, katanya kalau kita nanam tumbuhan di tanah gambut itu nggak efektif katanya. Nggak diomongin ya, yang A itu di teksnya, jauh banget. Jadi kita nggak akan mengambil kesimpulan motivasi seperti itu, tidak ya. Lalu yang B, people think pet soil can be only be found on the banks of rivers or seas. Oke, banks, kalian catat ya.
Banks di sini tuh bukan bank. Bukan bank tempat mengambil uang atau menabung uang ya, tapi banks of rivers itu adalah pinggiran sungai atau pinggiran laut ya. Jadi orang-orang berpikir bahwa tanah gambut itu hanya bisa ditemukan di pinggiran laut atau pinggiran sungai. Tidak, nggak ada yang ngomongin begitu di teks ya. Yang C, pengetahuan orang-orang tentang tanaman pada tanah gambut masih terbatas. Crops planting ya. Crops planting itu nggak diomongin ya, gitu ya. Jadi yang tidak benar. Ngomongin tentang, informasi ini sangat berguna buat orang-orang yang mau memulai agrobisnis dan ingin menggunakan tanah gambut ya. Kalau yang E, not many people know the activity of red soil in nature. Nggak banyak orang yang tahu aktivitas dari tanah gambut di alam. Itu enggak ya. Jadi yang ada jawabannya. Oke, dari keempat soal ini, dari satu teks ini ada yang perlu kalian tanyakan lagi. Jadi Kakak Risem ya, untuk pertama kita bahas tentang how to get the answer untuk phrase yang bisa kita gantikan. Jadi kayak mencari sinonim gitu lah ya. Lalu yang nomor 2 mencari main idea. Lalu yang nomor 3 mencari tujuan dari sebuah kalimat. Ya. Lalu terakhir tuh ngomongin tentang motivasi. Nah dari 4 soal ini, masih bingung nggak cara menjawab keempat soal seperti ini? Silahkan ditanyakan kalau ada. Boleh via chat atau by speak up boleh. Boleh di unmute. Silahkan kalau ada yang bertanya. So far. Do you understand so far? Did you understand so far? Any question? Ayo tanya kalau ada yang mau nanya. Nggak ada? Kalau dari segi kok kakak, sorry, kakak ke satu orang aja ya nanya begitu ya. Nah ini dia, did you understand so far? Masih awam ya sama si Zoom ini kakak ya. Mohon maaf ya. Nah, gimana? Dari keempat soal ini? Tidak ada. Untuk dari segi vocab, sudah semua ditulis ya? Siap. Siap. Ini kalau di Zoom chat nggak ada emoticon ya? Kalau ada emoticon tuh lebih enak gitu kayaknya. Lebih deket. Hai Lulu, long time no see. Oke, dari segi vocabnya ada yang perlu dicatat lagi buat teks ini sebelum kita move on ke teks selanjutnya? Mau ditulis lagi atau sudah ditulis? Butuh tulis vocab lagi. Yang tadi kakak share di PDF udah semua ya. Oke. Kalau sudah semua, mari kita lanjutkan ke teks selanjutnya. Oke. Soal lagi ya. Tadi ini jawabannya adalah Oke. Again, kita baca soal dulu baru teksnya ya. How is the last sentence of
Paragraph 3 related to the paragraph 4. Oke. Coba kita lihat di PDF-nya. Ini banyak banget loh sebenarnya vocab untuk teks ini, tapi ntar lah ya. Kalau mungkin waktunya kurang, next meeting kita akan bahas. Atau akan kita tulis artinya. Oke, paragraf ketiga sama keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Technology suppliers hope that regulations requiring old-fashioned physical mirrors will be amended. Oke, amended boleh kalian tulis, artinya adalah dikembangkan ya. Develop, seperti itu bisa juga ya. Teknologi teknologi berharap bahwa kebutuhan regulasi terhadap mirrors di sini kita ngomongin tentang spion ya. Fisik kaca spion yang kuno akan dikembangkan. Philip Hoffman selaku manajer proyek dari BMW atau BMW untuk kamera sistem monitor berharap untuk memulai testing route dengan menggunakan sistem tanpa kaca spion di Eropa tahun ini. Oke, dan dengan cepat akan diikuti oleh testing di Asia. Ya. He remain hopeful that berharap bahwa di Amerika akan segera mengikutinya juga. Ya. He may have a good reason to be optimistic. Dia memiliki alasan yang optimis katanya ya. Daimler AG, parents company, oke. Ready testing a couple of autonomous. Oke, autonomous itu apa? Istimewa. Istimewa ya itu artinya ya. Jadi katanya sudah dites dengan serangkaian trailer traktor yang istimewa dari Nevada yang menggunakan kaca definisi yang tinggi ya. Sebaliknya dari sisi cermin atau dari sisi spion ya. Juga BMW itu belakangan atau akhir-akhir ini menerima sebuah kebebasan dari transportasi di Amerika untuk mengikuti atau untuk mengizinkan menyebarkan parkir secara otomatis yang bisa digunakan pada series ke BMW ke-7 yang dimana katanya BMW 7 ini bisa parkir sendiri guys, kayak smart car gitu ya. While the driver stands on the curb, di mana ketika sementara si drivernya itu berdiri di sisi jalan ya. Jadi tuh si pengemudi itu berdiri di sisi jalan, udah nggak di mobil lagi dan mobil itu bisa parkir sendiri tuh katanya. It is feature the company demonstrated only a year ago. Dan itu didemonstrasikan tahun lalu katanya. Oke, dari kedua ini saling berhubungan apakah mereka? Oke, kakak relate kan ya. Jadi paragraf ketiga itu dan paragraf keempat itu sebentar kakak kasih highlightnya warna lain. Nah ini dia. Nah kakak asumsikan paragraf ketiga itu dia membahas tentang Philip Hoffman tetap berharap bahwa Amerika akan mengikuti road testing of mirrorless system segera. Philip Hoffman berharap bahwa Amerika akan mengikuti sistem tanpa kaca spion segera ya. Sedangkan yang keempat itu Philip Hoffman optimis terhadap hal tersebut. Maksudnya hal tersebut itu apa? Maksudnya adalah mirrorless system ya. Bisa dipakai gitu, bisa digunakan di mobil di Amerika gitu ya. Atau coba kita balik lagi ke teksnya.
Sebentar. Ini dia. Nah, ini dia. Keempat itu optimis bahwa Mercedes-Benz ini sudah di-testing kan, yang katanya nggak pakai kaca spion, dan di mana katanya mereka juga akan bisa memparkir sendiri tuh si mobilnya. Nah, kira-kira mana yang nyambung untuk ke paragraf 3 dan keempat ini? Silahkan coba dicek one by one di optionnya. Kakak kasih waktu untuk kalian berpikir ya. Karena memang agak lumayan panjang juga nih untuk optionnya. Agak lumayan panjang dan menjelemet ya. Karena kita menghubungkan satu ide dengan ide lainnya. Tapi kalau sudah ada yang tahu jawabannya boleh di-share ke kakak di chat. Sudah ketemu jawabannya? Perang ketiga itu adalah harapan dari si Philip Hoffman bahwa Amerika akan segera mengikuti sistem mirrorless atau mengikuti mobil yang nggak pakai kaca spion ya. Lalu yang keempat, Philip Hoffman optimis bahwa akan segera ada hal tersebut gitu ya. Kalau yang A, paragraf 4, mengeksplikan. Oke, explicate itu apa sih guys? By the way, kalian kalau misalkan belajar bahasa Inggris, bawa kamus kan, maksudnya kamus entah itu dari handphone atau dari komputer gitu ya. Harus ya. Karena itu poin penting banget buat belajar bahasa Inggris. Kan nggak mungkin kakak ada di kelas UTBK kalian, kakak kalian nanya artinya apa, ada kakak yang nggak tahu, nggak mungkin ya. Jadi harus jangan malas-malas buat lihat kamus ya. Oke, paragraf 4 tuh katanya menjelaskan bahwa continental sense optimism provide the last sentence of paragraph 3 menjelaskan bahwa keoptimisan yang disediakan di paragraf 3. Lalu yang keempat itu kalimat menyatakan this sentence. Oke, kalian menyatakan bahwa ide Philip Hoffman itu untuk mengeliminasi atau menghilangkan pengemudi di mobil yang diikutin sama paragraf ide-ide paragraf lainnya. Lalu yang C, kalimat terakhir paragraf ketiga menggambarkan tentang regulasi implementasi dari teknologi di Amerika dan diikutin sama paragraf keempat. Yang D, paragraf keempat menyediakan contoh-contoh untuk mensupport ide tentang implementasi Mercedes-Benz yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Lalu yang E, kalimat tersebut mendiskusikan kemungkinan adanya teknologi yang bisa diimplementasikan di Amerika, di mana hal tersebut diikutin di paragraf selanjutnya dan menjelaskan alasan-alasan dari kemungkinan tersebut. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Share please. Oke, sudah ada yang jawab. Baik. Jawaban dari satu orang ini adalah, hai Baga, jawaban kamu adalah yang B. Oke, Kakak Kip. Satu lagi deh. Banyakin juga sih, Kak. Nggak apa-apa, yang penting jawab dulu aja ya. Ayo, satu lagi deh. Satu 3 orang, satu lagi aja. C kayaknya. Oke. Di antara 2 orang ini yang benar adalah belum ada, mohon maaf ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. England, yang E ya. Kenapa? Kalimat di sentence discusses, kalimat yang mendiskusikan tentang possibility atau kemungkinan teknologi ini akan diimplementasikan di Amerika, itu diikutin di paragraf selanjutnya dan diikutin sama alasannya seperti apa. Jadi kan di paragraf ketiga ngomongin tentang kemungkinan bahwa Amerika itu bakalan ini ya, bikin mobil tanpa adanya kata spion gitu ya, kan?
dan hopeful Amerika tuh akan segera akan mengikutinya gitu kan tuh ya. Lalu yang keempat diikutin juga nih sama alasan dari si ini nih, alasan dari si Hoffman ini, katanya dia optimis banget nih katanya bahwa di Amerika tuh akan pakai itu segera mungkin katanya. Kenapa? Karena sudah di testing katanya di sini di Nevada untuk nggak pakai untuk nggak pakai spion katanya, dan juga BMW itu mengikuti katanya ya. Nah, dimana ketika sudah pada nggak pakai spion juga nggak akan pakai ini apa namanya, bisa mobil bisa parkir sendiri gitulah intinya ya. Oke, dari pertanyaan terakhir ini karena udah jam 2 juga, setengah 3 ya, sudah berakhir guys. Kira-kira masih ada yang butuh pertanyaan, masih ada yang belum dipahamin, ada yang butuh penjelasan lebih, silakan di chat. Maaf, waktunya sudah habis, Kak. Oh ya, sudah habis. Oke, terima kasih Kak. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi cukup sekian dulu saja untuk pertemuan kita kali ini. Jadi ntar meeting selanjutnya kita akan lanjutkan ya untuk soal di teks ini. Jadi tetap semangat buat kalian, tetap jaga kesehatan kalian, dan semoga kalian nantinya bisa lulus ke PTN yang kalian inginkan ya. Oke, terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Iya Kak, makasih Kak. Sama. Terima kasih Kak Ita dan teman-teman yang hari ini sudah bergabung. Jangan lupa nanti materi yang sudah dibahas hari ini dipelajari kembali ya, supaya lebih paham. Kemudian jangan lupa juga besok ada tryout UTBK keempat dari jam 10 pagi sampai 11.15. Dan mohon dipersiapkan juga. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ita. Sama-sama Kak. Terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.